Hadirin jamaah salat Isya menjelang salat Qiyam Ramadan rahimakumullah. Tentu yang paling utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan banyaknya kesempatan. Terutama kesempatan hari ini kita dapat menunaikan siang Ramadan hari pertama dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah salat kita, ibadah saum kita, dan semua aktivitas hari ini khususnya dan hari-hari yang telah berlalu umumnya, kita berharap semua bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin ibadah rutin kita tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisinya, maka sesukses apapun kehidupan duniawi kita, dikhawatirkan ketika kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat dan fana ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga tidak kalah penting meningkatkan interaksi muamalah kita. Karena unsur-unsur yang kita sebutkan itulah yang bisa menjadi harapan bagi kita orang-orang beriman, orang-orang Islam, untuk ketika kembali pada Allah, Allah menilai usaha duniawi kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, ketahuilah bahwa kemuliaan dalam pandangan Allah itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau kita bicara takwa, maka ada 3 unsur penting yang perlu kita kuatkan, kita kokohkan. Pertama adalah akidah Islam. Yang kedua, ketaatan terhadap syariat Islam. Dan ketiga adalah memiliki akhlakul karimah. Inilah tema yang diberikan pada kesempatan yang singkat ini, yaitu ibadah adalah sarana untuk membuktikan keimanan dan pembinaan akhlakul karimah. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan antara ketaatan terhadap syariat agama ini dan dengan memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Islam tersebut. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersumber dari Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim, menyatakan bahwa buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa kata Nabi? Dibina, dibangun, dikuatkan keislaman itu dengan 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat, zakat, puasa, haji yang kita kenal dengan rukun Islam. Itulah sarana yang disyariatkan oleh agama ini menjadi jalan bagi kita untuk membina diri kita orang-orang beriman, agar dengan iman itu kita dapat menjaga diri kita, siapapun kita, apapun status sosial kita, maka jadikan dia sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah
Dan carilah oleh kamu jalan wasilah, dan jadikan wasilah itu secara sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ibadah saum adalah bagian dari sarana dari rukun Islam, untuk di mana kita orang-orang beriman dibina, dididik, dilatih agar kita mampu menahan diri. Salat agar kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat supaya kita bersyukur terhadap bahwa apa yang kita dapatkan adalah rezeki dari Allah yang paling utama untuk kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah haji dan ibadah umrah. Dia adalah tidak hanya sebagai bukti kita orang-orang beriman, tapi juga dia sarana untuk membina akhlak yang mulia. Bukankah Rasul SAW diutus? Dia adalah untuk memuliakan akhlak manusia. Innama bu'istu liyutammima karimal akhlak. Nabi mengatakan, aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Terutama adalah akhlak kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Pentingnya tauhid ini, Rasul menyatakan bahwa man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati meninggal dunia ini tidak dalam keadaan memusyrikkan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Jadi betapa pentingnya kita menguatkan tauhid kita, iman kita, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara beribadah yang benar dan hak kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan dua kalimat syahadat tidak hanya aspek keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, tapi sejauh manakah Allah dan Rasul itu menjadi sumber dari pembinaan akhlak kita. Karena hari ini betapa banyak orang-orang menyatakan diri beriman dalam Islam. Bahkan mungkin banyak orang melaksanakan ibadah secara ritual, tapi mereka tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai iman dan ibadah itu untuk membentuk akhlak yang mulia. Bukankah Rasul menyatakan bahwa setiap umatku, kata Nabi, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, umat Islam, pengikut Rasulullah SAW, ikut akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakhalal jannah, kata Nabi. Semua mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali umatku yang membangkang, umatku yang menyombongkan diri. Dia beriman, dia Islam, tapi dia menyombongkan diri terhadap nilai-nilai agama ini, tidak membentuk akhlakul karimahnya dan kehidupan sehari-harinya. Itulah orang yang aba, orang yang membangkang terhadap syariat agama ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak masuk surga itu? Karena pada dasarnya setiap yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman adanya surga dan neraka, dipastikan dia ingin masuk ke dalam surga itu. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, mengikuti Rasulullah SAW dalam aspek keimanan, ibadah dan kepribadiannya, itulah orang yang mau masuk ke dalam surga. Hanikumullah, hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari kesempatan untuk kita tidak saja menguatkan kualitas iman kita, tapi bagaimana ibadah sholat kita, ibadah saum kita, ibadah haji kita, semua aktivitas kita membentuk pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi manid nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah kita, suri teladan yang baik bagi seorang muslim. Tidak ada lain kecuali mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW. Hadikumullah. Oleh karena itu betapa banyak ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita supaya kita taat pada Allah dan Rasul. Karena ketaatan itulah sebagai bukti keimanan.
Ketaatan itu yang melahirkan kepribadian seorang muslim sehingga dia memiliki akhlakul karimah. Banyak orang yang beribadah tapi dia tidak memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal akhlak itu adalah sebagian penting sebagai diutusnya Rasul SAW kepada kita semua. Semua ibadah yang kita lakukan, salat, zakat, puasa, haji, tidak hanya soal membuktikan iman dan ketaatan, tapi dia mesti melahirkan kepribadian, melahirkan akhlak yang mulia. Maka Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, faqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar, atau kalau tidak dia hendaklah diam. Jadi setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita harus berada di kerangka amal saleh, karena inilah jalan bagi kita untuk mendapatkan didikan sebagai makhluk terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita tidak ada ucapan terbaik kecuali ucapan yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada amal saleh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidaklah ucapan yang baik kecuali ucapan yang mengajak kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah pada Allah dan beramal saleh, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Jadi di pundak kita masing-masing sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, dalam bermuamalah. Semua harus kembali pada Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali pada Allah, dan Allah lah telah mengatur jalan hidup kita agar kelak ketika kita kembali padanya menjadi orang-orang yang mulia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa berharap berjumpa dengan Rabbnya dengan ridho dari Allah, berjumpa dengan Rabbnya diakui sebagai hambanya, falyamal amalan salihah, maka hendak dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan satu apapun. Jadi murnikan tauhid kita, murnikan pula orientasi ibadah kita semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, ibadah wajib, ibadah sunnah tidak saja sebagai bukti keimanan, tapi dia juga sarana untuk membina diri kita agar kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah. Dan inilah syariat agama kita telah sempurna, dan manakala kita mengamalkan agama ini, maka insya Allah ketakwaan itu akan kita raih. Mudah-mudahan tausiah singkat kita pada kesempatan ini dapat masing-masing kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah kita berupaya meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan tak kalah pentingnya adalah meningkatkan akhlak pribadi kita masing-masing. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.